Ketika kita membicarakan kanal bersejarah, nama terusan Suez pasti akan terlintas di benak pikiran kita. Satu jalur strategis yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Satu simbol rekayasa teknologi modern pada abad ke-19. Akan tetapi sebelum terusan Suez ada, dunia Islam telah terlebih dahulu menciptakan sesuatu yang tidak kalah luar biasanya. Sebuah kanal yang lahir bukan semata-mata untuk kepentingan perdagangan internasional, melainkan sebuah solusi untuk menjawab krisis kemanusiaan, menjaga ketahanan pangan, dan memperkuat konektivitas antara kawasan negeri Mesir dengan Jazirah Arabia. Sebuah kanal yang lahir untuk menyelamatkan begitu banyak manusia. Namanya Kanal Amirul Mukminin. Untuk memahami mengapa kanal ini dibangun, maka kita perlu flashback kembali kepada satu fase sejarah di abad ke-7 Masehi, di masa pemerintahan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saat itu wilayah administrasi pemerintahan Islam sedang berkembang pesat, mencakup Jazirah Arab, kawasan negeri Syam, Irak hingga ke Mesir. Namun perluasan wilayah bukan berarti tanpa masalah. Jazirah Arab pada masa itu dilanda kekeringan. Kota Madinah membutuhkan bantuan pasokan pangan dalam jumlah yang besar. Bantuan terus berdatangan, akan tetapi jarak yang begitu jauh membuat distribusi pasokan pangan berjalan sangat lambat. Negeri Mesir dengan lembah sungai Nil yang subur memiliki kelebihan hasil pertanian yang besar. Akan tetapi tanpa sistem transportasi yang efisien, pasokan gandum dari negeri Mesir tidak mampu menjangkau kawasan Hijaz yang sedang dilanda krisis. Persoalannya kemudian menjadi sangat jelas, bagaimana menghubungkan lumbung pangan Mesir dengan pusat dunia Islam di semenanjung Arabia. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian memanggil gubernurnya di Mesir, yakni Amr bin al-Ash, seorang panglima perang, pembebas negeri Mesir, dan juga pendiri kota Fustat. Sebagaimana yang kita ketahui, sebelum memeluk Islam, Amr bin al-As merupakan seorang pedagang yang sangat mengenal geografi dan jalur dagang di kawasan Mesir. Maka ia mengetahui bahwa gagasan menghubungkan sungai Nil dengan Laut Merah bukanlah sesuatu yang baru. Firaun Neko II pernah mencobanya, Darius Agung dari Persia pernah menyelesaikan sebagian darinya, dinasti Ptolemaic dan Romawi pernah menggunakannya sebelum kanal-kanal itu pun ditinggalkan seiring dengan waktu dan tertutup oleh sedimentasi. Gubernur Amr bin al-As melihat peluang itu. Daripada membangun jalur kanal dari nol, ia kemudian memanfaatkan kembali koridor kanal-kanal kuno yang sebelumnya sudah pernah ada. Atas perintah Khalifah Umar, pekerjaan besar menggali kanal dan membangun jalur koridor baru itu pun dimulai. Hasilnya mengagumkan. Dalam waktu 6 bulan, kanal sepanjang 138 km berhasil diselesaikan, menghubungkan sungai Nil dengan kawasan Laut Merah. Kanal ini dinamakan Kanal Amirul Mukminin, sebuah penghormatan kepada Khalifah Umar sebagai pemprakarsa pembangunannya. Keberhasilan kanal ini pun segera terlihat, dampaknya langsung terasa. Kapal-kapal bermuatan gandum berlayar di kanal ini menuju ke Laut Merah, kemudian sampai menuju pelabuhan-pelabuhan di kawasan Hijaz. Pada pengibaran pertama saja, sekitar 20 kapal bermuatan ribuan meter kubik gandum akhirnya sampai di semenanjung Arabia. Bagi masyarakat yang sedang mengalami ancaman kelaparan dan krisis pangan, tentu ini bukan satu proyek infrastruktur biasa. Ini adalah jalur kehidupan yang menghubungkan lumbung pangan strategis dengan wilayah yang sedang dilanda krisis. Namun arti penting dan signifikansi Kanal Amirul Mukminin jauh melampaui persoalan distribusi gandum. Pembangunan kanal ini menunjukkan Daulah Islam masa awal memahami pentingnya konektivitas geografis dalam mengelola wilayah yang begitu luas. Khalifah Umar dan Gubernur Amr bin al-As menyadari bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan ekspansi militer saja, tetapi juga bagaimana kemampuan negara itu menghubungkan berbagai wilayah di bawah kekuasaannya. Dalam konteks ini,
Kanal menjadi satu instrumen politik, satu instrumen ekonomi dan logistik yang sangat strategis. Ia mempercepat distribusi barang, menurunkan biaya transportasi, memperkuat integrasi antar wilayah, dan meningkatkan satu kemampuan negara dalam merespon krisis. Menariknya, keberhasilan kanal ini memicu gagasan yang jauh lebih ambisius. Gubernur Amr bin al-As mengajukan usulan kepada Khalifah Umar, apabila Sungai Nil bisa dihubungkan dengan Laut Merah, mengapa tidak langsung menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mediterania? Sebuah gagasan yang jikalau diwujudkan akan mengubah peta perdagangan dunia sebelum era terusan Suez modern dibangun. Namun respon Khalifah Umar mengejutkan banyak pihak. Beliau menolaknya. Pertanyaannya, mengapa seorang pemimpin yang mendukung pembangunan koridor kanal pertama justru menolak pembangunan koridor kanal kedua yang jauh lebih besar? Jawabannya terletak pada sesuatu yang lebih dalam. Ia terletak pada pertimbangan strategis, yakni geopolitik. Itulah yang akan kita bahas pada episode berikutnya, geopolitik Suez. Mengapa Khalifah Umar menolak menghubungkan dua laut, Red Sea dan Mediterania?